Direktur berhenti di koridor, memandangnya, melihat kotak bekal di tangannya, dan bertanya keras-keras di depan semua orang. "Kamu staf kebersihan baru kan?" Dia menjawab tanpa berkedip. "Saya mahasiswa kedokteran semester 2, Direktur." Terkekeh pelan melalui hidungnya, seolah dia tidak layak mendapatkan sedetik pun. Waktunya, dia berbalik dan pergi. Koridor menjadi sunyi. Dua siswa tertawa. Pelan. Canggung. Tidak ada yang mengatakan apa-apa. Mateus berdiri, memegang kotak bekalnya, merasakan untuk pertama kalinya bahwa mungkin dia salah tempat. 3 bulan kemudian, ketika nilai tertinggi dalam sejarah muncul dengan namanya, direktur yang sama ini menutup pintu kantor dan menghapus nilai itu dari sistem. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, karena ada seseorang yang menyimpan bukti semuanya. Mateus Alves berusia 19 tahun ketika pertama kali menginjakkan kaki di koridor Universitas Augusto Faria di Jakarta. Dia berasal dari Salatiga, sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana kebanggaan terbesar keluarganya adalah plakat buatan tangan ibunya yang bertuliskan Tuhan, keluarga, dan pendidikan. Ayahnya, Pak Budi, adalah seorang akuntan di kantor kecil ibunya, Bu Indah, mengajar les di ruang tamu rumah mereka, dengan lutut yang sudah lama sakit, tetapi tidak pernah berhenti. Mereka tidak miskin, tetapi setiap rupiah memiliki nama dan tujuan. Ketika Mateus diterima di Augusto Faria, keluarga itu mengumpulkan tabungan 10 tahun dalam satu sore, tanpa basa-basi, tanpa ragu. Pak Budi membuka spreadsheet, menghitung, menutup laptopnya, dan berkata, "Kita akan cari cara Bu Indah mengambil 2 siswa les tambahan minggu berikutnya," bahkan tanpa mengatakan apa-apa tentang lututnya. Dan Mateus mendapatkan pekerjaan. Paruh waktu di sebuah laboratorium, analisis klinis 40 menit dari kampus untuk menutupi apa yang tidak bisa dibayar keluarganya. Tagihan itu hampir tertutup. Nyaris Augusto Faria adalah dunia lain. Tempat parkirnya memiliki lebih banyak mobil impor daripada tempat rekan-rekan Mateus berdiskusi tentang pertukaran. Pelajar sementara, dia mempelajari rute bus agar tidak terlambat masuk kerja di laboratorium. Ponselnya memiliki layar retak. Tas punggungnya adalah tas yang sama sejak SMA. Dia tidak peduli dengan semua itu, atau berpura-pura tidak peduli, yang pada praktiknya sama saja. Masalahnya bukan perbedaannya, melainkan tatapan orang. Sejak hari pertama, Mateus menyadari ketika orang-orang memandangnya dan menghitung sesuatu. Sebelum berbicara, jeda setengah detik. Alis terangkat, tidak ada yang dikatakan keras-keras, tidak ada yang bisa dipegang, hanya tatapan yang mengklasifikasikan sebelum menyapa. Silvana Vasconcelos adalah personifikasi dari hal itu. 54 tahun, putri Salah. Satu pendiri universitas, setelan jas selalu rapi, rambut selalu tertata. Dia melintasi koridor, seolah-olah sedang memeriksa propertinya sendiri. Tidak pernah berteriak, tidak pernah kasar dalam arti kata yang jelas, tetapi mengatur. Augusto Faria seolah-olah ada profil siswa tak terlihat yang tepat untuk berada di sana. Dan dia adalah satu-satunya yang tahu siapa itu. Mateus mengetahui beratnya tatapan itu pada suatu sore Rabu di koridor lantai 2. Dia kembali dari laboratorium dengan kotak bekal beku, bekal sederhana yang dia siapkan sendiri seperti yang diajarkan ibunya setiap Senin. Nasi, lauk pauk, dibungkus dalam wadah plastik. Silvana datang dari arah berlawanan dengan 3 profesor dan 2 siswa di sekelilingnya. Dia berhenti, memandangnya, melihat kotak bekalnya, dan bertanya dengan suara jelas dari seseorang yang tidak melihat masalah apapun dalam apa yang dia katakan. "Anda bukan asisten layanan umum yang baru, kan?" 12 orang mendengar Mateus menjawab dengan tenang bahwa dia adalah mahasiswa kedokteran semester 2, nomor induk 2023. Dia tersenyum dengan mulut tertutup, senyum yang tidak sampai ke mata, dan berkata, "Oh, menarik." Dia berbalik dan pergi bersama kelompok itu. Tidak ada seorang pun di koridor yang mengatakan apa-apa. Seseorang berpura-pura melihat ponselnya, yang lain berpura-pura tidak mendengar. Keheningan berlangsung 3 detik, dan kemudian koridor kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Mateus berdiri diam sejenak, kotak bekal di tangan, melihat koridor yang kosong.
Dia merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Itu belum marah. Itu lebih mirip kelelahan, keinginan diam-diam untuk menelepon Pak Budi dan mengatakan bahwa dia akan kembali ke Salatiga. Dia tidak menelepon, menyimpan kotak bekalnya, naik tangga, dan pergi ke kelas. Tetapi Silvana belum selesai. Pada minggu keempat, perkuliahan, sebuah catatan di kotak pesan sekretariat memanggil Mateus untuk rapat di kantor direktur. Tanpa agenda, tanpa penjelasan, dia datang tepat. Waktu Silvana duduk di balik meja besar, sebuah folder terbuka di depannya. Dia tidak mengundangnya, duduk. Dia berdiri, dengan suara orang yang sedang berbuat. Baik, dia mengatakan, bahwa dia telah meninjau riwayat keuangannya dan bahwa ada institusi lain dengan biaya kuliah yang lebih sesuai dengan profilnya, bahwa Augusto Faria adalah lingkungan yang sangat menuntut, bahwa dia tidak ingin melihat seorang pemuda berutang karena impian di luar realitasnya. Mateus mendengarkan semuanya tanpa menggerakkan otot di wajahnya. Ketika dia selesai, dia berkata, "Terima kasih, saya akan memikirkannya." Dan dia keluar ke koridor, pergi ke kamar mandi, membasuh wajahnya, menatap cermin selama beberapa detik, lalu mengeringkan wajahnya, mengambil tas punggungnya, dan pergi ke perpustakaan untuk belajar. Yang belum dia ketahui adalah bahwa Silvana telah meninggalkan pertemuan itu dengan keyakinan bahwa dia telah menyelesaikan masalah. Dia akan menemukan beberapa bulan kemudian bahwa dia telah menciptakan masalah. Malam itu dia menelepon Pak Budi. Dia tidak menceritakan apapun yang terjadi. Dia bertanya, bagaimana kabar ayahnya? Dia mendengar suara lelah berbicara tentang klien baru, tentang Bu Indah yang sakit lutut, tetapi tidak ingin berhenti mengajar Mateus. Berkata bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia belajar keras, bahwa kuliah itu sulit, tetapi dia mengatasinya. Dia menutup telepon, melihat catatan yang tertempel di dinding kamar kos yang dia bagi dengan dua pria lain di Depok. Dia membuka buku catatannya dan belajar hingga pukul 3 pagi yang tidak diketahui Silvana, yang belum diketahui siapapun di sana, adalah bahwa tekanan terlalu banyak di tempat yang salah tidak merusak, terkadang hanya menajamkan, dan Mateus menjadi sangat tajam. Keesokan harinya, dia bertemu satu-satunya profesor di Augusto Faria yang memandangnya tanpa menghitung apapun, dan apa yang dia lihat mengubah segalanya. Profesor itu bernama Clara Menezes, 45 tahun, berkulit hitam, rambut terikat, jas laboratorium putih dengan pena selalu di saku. Dia mengajar fisiologi dengan ketepatan seseorang yang mengetahui setiap detail mata, pelajaran dan gairah. Seseorang yang masih ingat mengapa dia memilih mengajar. Mateus bertemu dengannya pada suatu Selasa, setelah kelas sudah bubar. Dia tidak tinggal karena protokol, bukan untuk pamer. Dia tinggal karena dia memiliki pertanyaan nyata tentang regulasi ginjal yang tidak dijawab dengan baik oleh buku. Clara sedang menghapus papan tulis ketika dia mendekat dan bertanya. Dia berhenti melakukan apa yang dia lakukan, menatapnya lurus dan menjawab. Tidak terburu-buru, tidak dengan nada seseorang yang mentolerir. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, mengembangkan argumen, mengajukan pertanyaan balik untuk melihat apakah dia mengikuti. Dia mengikuti dan melangkah lebih jauh. Clara terdiam sejenak, mempelajari wajahnya, kemudian dia berkata, "Kamu berpikir berbeda dari kebanyakan orang di sini. Dari mana kamu berasal?" Mateus mengatakan bahwa dia berasal dari Salatiga, Jawa Tengah. Dia tersenyum miring dan berkata, "Saya dari Purwokerto, Jawa Tengah. Kita membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai, tetapi sampai dengan lebih kuat." Itu bukan nasihat, itu adalah pengakuan, dan pengakuan membersihkan tenggorokan bagi Mateus lebih berharga daripada pujian apapun. Rutinitasnya tidak memiliki ruang untuk kelemahan. Bus pukul 6.10, kuliah, laboratorium, kembali, belajar hingga setelah tengah malam. Setiap hari pilihan yang sama, tanpa romansa, tanpa drama. Rekan-rekannya datang sehari sebelum ujian. Dia datang 3 minggu sebelumnya. Mereka belajar untuk lulus. Dia belajar sampai dia benar-benar mengerti, sampai dia bisa menjelaskan dengan suara keras, tanpa melihat buku catatan. Clara menyadarinya.
Setelah kedua kalinya dia tinggal setelah kelas, dia mulai meninggalkan bacaan tambahan di mejanya, artikel, kasus klinis, bab-bab di luar, silabus, tanpa menuntut, hanya meninggalkannya. Mateus membaca semuanya dia. Belum tahu bahwa Clara menyimpan hal lain, sesuatu yang akan jauh lebih penting daripada bacaan tambahan. Apapun. Pada suatu sore, itulah pemberitahuan muncul di papan pengumuman koridor, ujian terpadu semester 2, tanggal, waktu, bobot 40% dari nilai akhir. Ujian terpadu adalah momok semester 2. Mateus sudah pernah mendengarnya, bahkan sebelum masuk kuliah, ujian yang menggabungkan semua mata pelajaran semester, tanpa pemisahan per mata pelajaran, tanpa pertanyaan, pemanasan yang mudah. Sejarah kegagalan 1,3 kelas setiap semester, tanpa, kecuali para senior berbicara dengan nada orang yang selamat dari Perang 3. Hari setelah pemberitahuan itu, Silvana memanggil rapat dengan semua siswa. Semester 2, auditorium penuh. Dia naik ke panggung dengan setelan biru. Lautnya postur tegak, mikrofon di tangan. Dia berbicara tentang keunggulan, tentang profil Augusto Faria, tentang tanggung jawab untuk membawa nama institusi. Itu adalah pidato yang terstruktur dengan baik, kata-kata yang tepat, di tempat yang tepat, jenis pidato yang terdengar, menginspirasi bagi mereka yang tidak memperhatikan apa yang sebenarnya dikatakan. Di tengah pidatonya, matanya menyapu ruangan dan berhenti sejenak pada Mateus. Hanya 1 detik dia tidak berhenti, tidak menunjuk, tidak mengatakan apa-apa, tetapi itu sudah cukup. Mateus melihat dan mengerti tanpa perlu subtitle. Dia masih mengawasi, masih menunggu dia terpeleset. Dia meninggalkan rapat, langsung pergi ke perpustakaan, dan membuka buku catatan fisiologinya. Dia belajar lebih banyak tekanan tumbuh. Dalam beberapa minggu berikutnya, itu bukan ketakutan akan ujian, itu adalah beban untuk membawa semuanya sendiri. Tanpa menunjukkannya, Pak Budi menelepon. Setiap minggu Mateus menjawab dengan suara tegas. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja, bahwa dia belajar, bahwa kuliah itu sulit. Tetapi dia mengatasinya. Bu Indah kadang-kadang mengambil telepon di akhir dan bertanya, apakah dia makan dengan benar. Dia mengatakan, ya, itu bukan bohong. Itu, perlindungan mereka sudah memberikan semua yang mereka miliki, tabungan 10 tahun. Lutut Bu Indah, tidur Pak Budi di depan spreadsheet. Setiap minggu Mateus tidak akan menelepon Salatiga dengan masalah. Dia akan menelepon dengan hasil. Tinggal 2 minggu sebelum ujian. Ketika Clara memanggilnya setelah kelas, dia menutup pintu kelas, duduk di meja dan langsung berkata, kamu siap untuk terintegrasi. Tetapi, aku ingin kamu tahu satu hal, jeda mendapatkan nilai tinggi di sini terkadang lebih mengganggu daripada mendapatkan nilai rendah. Aku tidak menyuruhmu menahan diri. Aku menyuruhmu untuk siap. Mateus terdiam sejenak. Lalu dia bertanya, apakah Anda memberitahu saya sesuatu yang spesifik? Clara memandangnya dengan ekspresi seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang akan dia katakan. Aku memberitahumu bahwa kamu memiliki segalanya untuk menjadi yang terbaik dalam ujian ini, dan itu akan menarik perhatian dia. Berterima kasih, dia naik bus kembali, dengan kota yang bising di luar dan buku catatan di pangkuannya. Kata-katanya tetap di kepalanya, ketakutan melumpuhkan, perhatian menajamkan. Itu adalah hal yang berbeda, dan Mateus tahu bagaimana membedakan satu sama lain. Dia tiba di kos, makan malam, belajar sampai tengah malam, tidur. Keesokan harinya, dia melakukan hal yang sama, dan keesokan harinya, tinggal 1 minggu sebelum ujian ketika tanah menghilang di bawah kakinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya tidak datang dari kampus, tidak datang dari Silvana, itu datang dari gembok di pintu yang dia buka pada suatu Senin sore dan tidak bisa dibuka lagi. Itu adalah Senin biasa. Mateus keluar dari kelas pukul 1230, makan siang dengan apa yang ada di kotak bekalnya sambil berdiri di koridor, karena dia tidak punya waktu untuk duduk, naik 2 bus, dan tiba di laboratorium pukul 210, 10 menit. Sebelum waktunya, seperti biasa, pintu terkunci.
Dia pikir dia datang terlalu awal, bahwa seseorang pergi makan siang dan belum kembali. Dia menunggu di luar. Selama 15 menit, dia mencoba menelepon pemiliknya, Rodrigo, seorang pria berusia 50 tahun, yang memiliki laboratorium selama 12 tahun dan selalu membayar tepat waktu pada hari Jumat. Masuk kotak suara, coba lagi kotak suara. Seorang karyawan apotek di sebelah keluar untuk menyapu trotoar dan berkata tanpa berhenti melakukan apa yang dia lakukan. Tutup sejak Jumat. Pemiliknya datang lebih awal, mengambil beberapa barang dan pergi, tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Mateus berdiri diam di trotoar, menatap gembok selama beberapa detik. Lalu dia mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank dan melihat saldonya. Dia menghitung dalam hati sewa kos, ongkos bulan ini, biaya kuliah yang jatuh tempo. Dalam 10 hari gaji Oktober, yang sudah berkomitmen untuk ketiga hal ini, tidak akan cair. Rodrigo telah menghilang bersamanya. Tinggal 1 minggu sebelum ujian terpadu. Dia berjalan ke bangku taman terdekat, dan duduk. Dia diam selama 1 jam, dengan ponsel di tangan dan tas punggung di pangkuannya, melihat jalan yang ramai, tanpa melihat apa-apa. Itu adalah perasaan yang tidak dia kenal dengan baik. Itu bukan panik. Itu sesuatu yang lebih dalam dari itu. Itu adalah persepsi bahwa dia telah mengendalikan setiap variabel yang mungkin, telah menghitung setiap rupiah, telah memotong semua yang bisa dipotong dan tetap saja. Itu tidak cukup. Dunia telah masuk ke dalam perhitungannya tanpa diundang. Dia duduk sampai matahari mulai terbenam, lalu dia bangkit, mengenakan tas punggungnya, dan memutuskan untuk tidak menelepon Pak Budi. Belum selama 2 hari berikutnya, Mateus mencoba menyelesaikannya sendiri. Dia mengirim resume ke 3 laboratorium di daerah itu. 2 tidak menjawab. 1 mengatakan bahwa posisi itu telah diisi. Minggu sebelumnya, dia mencoba untuk memajukan jam kerja. Di sebuah minimarket dekat kos, manajer mengatakan bahwa tidak mungkin menempatkan seseorang tanpa pengalaman di kasir. Pada malam akhir bulan, dia menjual headphone yang dia dapatkan sebagai hadiah ulang tahun seharga 8.000 di toko barang bekas di jalan minimarket. 8.000 tidak menutup celah terkecil pun dalam perhitungannya. Pada Rabu malam, 2 hari sebelum ujian, dia membuka spreadsheet yang dia simpan di ponselnya. Spreadsheet sederhana, dibuat sendiri, dengan setiap rupiah masuk dan keluar. Dia melihat angka-angka itu, menutupnya, membukanya lagi seolah-olah angka-angka itu akan berubah. Tidak berubah. Dia tinggal di kamar gelap selama 20 menit, kedua teman sekamarnya tidur, suara jalanan di luar. Dia memikirkan Pak Budi, menekan tombol transfer setiap minggu, dengan napas dalam sebelum mengkonfirmasi. Dia memikirkan Bu Indah berdiri di ruang tamu rumah, dengan lututnya sakit, menjelaskan persamaan kuadrat kepada siswa berusia 15 tahun, pukul 8 malam. Dia memikirkan Silvana, mengatakan dengan suara orang yang berbuat baik bahwa Augusto Faria bukan tempat untuknya. Pikiran itu datang perlahan, tanpa drama. Bagaimana jika dia benar, bukan dalam arti yang dia inginkan. Bukan bahwa dia tidak pantas berada di sana, tetapi dalam arti praktis, nyata, konkret. Bagaimana jika angka-angka itu tidak tertutup? Bagaimana jika pantas tidak cukup ketika rekeningnya kosong? Dia tinggal dengan pikiran itu untuk sementara waktu, membiarkannya ada tanpa mendorongnya ke samping. Lalu dia membuka laptopnya, layar menyala, buku catatan fisiologinya terbuka di halaman terakhir yang dia pelajari. Catatan itu tertempel di dinding. Foto Pak Budi dan Bu Indah terpaku di dekat jendela. Keduanya tersenyum. Pada suatu sore, Minggu di Salatiga, yang dia tidak ingat persis kapan itu. Mateus melihat foto itu sejenak, membuka materi pelajaran, dan belajar hingga pukul 4 pagi. Tapi ada satu hal yang tidak diceritakan siapapun tentang belajar sampai batas. Ketika kepala kosong dari segalanya kecuali yang penting, ia menyerap secara berbeda, lebih dalam, lebih bersih. Pada pagi ujian, dia bangun pukul 6. Tidak ada yang bisa dimakan sebelum pergi. Kulkas kosong, dan 8.000 dari headphone
telah menutupi ongkos hari-hari sebelumnya. Dia pergi tanpa sarapan, naik bus, tiba di kampus 40 menit sebelumnya, duduk di kursi, menerima ujian, membaca pertanyaan pertama, dan sesuatu terjadi yang tidak dia duga. Ujian itu masuk akal, bukan mudah, dalam arti bahwa setiap pertanyaan persis seperti jenis penalaran yang telah dia latih. Setiap koneksi antara mata pelajaran adalah koneksi yang telah dia buat sendiri dalam beberapa minggu sebelumnya. Seolah-olah belajar bukan menghafal konten, itu adalah melatih cara berpikir. Dia menjawab pertanyaan demi pertanyaan dengan tenang, tanpa melihat ke samping. Ketika rekan-rekan pertama mulai menyerahkan dan pergi, dia kembali ke awal dan meninjau semuanya 2 kali. Dia menyerahkan terakhir di koridor. Beberapa rekan mengomentari jawaban dengan kecemasan. Seseorang yang sudah ingin tahu nilainya Mateus tidak ikut dalam percakapan, berterima kasih dengan anggukan, mengenakan tas punggungnya, dan langsung naik bus. Dia memiliki wawancara kerja pukul 3 sore di sebuah laboratorium yang telah menanggapi resumenya pagi itu. Dia tiba di wawancara dengan jas laboratorium yang sama. Dari kampus, dia menjawab. Semuanya dengan jelas. Manajer mengatakan bahwa dia bisa mulai minggu depan. Dia berterima kasih, keluar dan di trotoar dia berdiri. Diam sejenak dengan mata tertutup. Bukan karena lega, melainkan karena reposisi. Tanah telah kembali, biaya kuliah akan terlambat 15 hari. Itu akan menjadi yang pertama kalinya Pak Budi akan menyadari keterlambatan dalam spreadsheet dan akan menarik napas dalam sebelum menelepon. Tetapi Mateus sudah memiliki jawaban. Yang siap, aku sedang menyelesaikannya. Ayah sudah selesai, dan dia memang sudah hasil ujian terpadu akan keluar dalam 2 minggu. Mateus tidak menunggu. Dia pergi ke pekerjaan barunya, kembali ke rutinitasnya, menempelkan catatan. Lain di dinding, ujian telah berlalu, lubang telah tertutup, hidup berlanjut dengan kecepatan yang sama seperti biasanya. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kantor Silvana. Karena saat dia tidur malam itu di sisi lain kota, seorang koordinator bernama Renata sedang melihat angka yang tercetak di selembar kertas dan pergi ke kantor direktur dengan jantung berdebar kencang. Karena dalam 12 tahun bekerja di kampus itu, dia belum pernah melihat nilai seperti itu. Renata Souza berusia 41 tahun dan bekerja di koordinasi catatan akademik Augusto Faria sejak berusia 29. Dia tahu sistem, tenggat waktu, protokol, dan di atas segalanya, dia tahu bagaimana mengenali ketika suatu angka tidak standar. Spreadsheet dengan hasil ujian terpadu tiba di mejanya pada Kamis pagi. Dia membukanya seperti biasa, memeriksa entry kolom demi kolom, dan berhenti pada satu baris. Nomor induk 2000-38847 Mateus Alves. Nilai 98. Dia melihat lagi, memeriksa apakah itu bukan kesalahan penulisan, memverifikasi jumlah kriteria, penilaian. Itu benar. 98 dari 100. Nilai tertinggi di kelas. Dengan selisih yang lebar. Lebih tinggi dari hasil semester sebelumnya. Lebih tinggi, dia pergi untuk memeriksa. Dari hasil 6 tahun terakhir, dalam ujian itu, Renata mencetak lembaran itu, bangkit dari kursinya, dan pergi ke kantor direktur. Dia mengetuk pintu, masuk, meletakkan kertas itu di meja Silvana, dan berkata bahwa dia ingin mengkonfirmasi sebelum memasukkannya ke dalam sistem, karena nilainya sangat tinggi, dan dia lebih suka memiliki verifikasi. Kedua, Silvana mengambil lembaran itu, membaca angka itu, membaca namanya, terdiam selama beberapa detik, lalu meminta Renata keluar, dan menutup pintu. Renata kembali ke mejanya, menatap layar sejenak, dengan perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa menunjukkan apa yang tidak dia lihat, karena pintu sudah tertutup. Adalah saat Silvana meletakkan kertas itu di meja, berdiri di depan jendela selama hampir 2 menit, membelakangi ruangan, melihat ke halaman di bawah. Itu bukan tatapan yang dihitung seperti biasa. Itu adalah tatapan lain, tatapan seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak dia harapkan, dan
yang saat itu memutuskan apa yang akan dia lakukan dengannya. Dia memutuskan, salah, tanggapan datang. 2 hari kemudian, ketika datang, itu bukan yang dia harapkan. Silvana memanggilnya ke kantor dan mengatakan bahwa dia telah mengidentifikasi kemungkinan ketidakberesan dalam proses identifikasi nomor induk, sebuah ekspresi birokrasi yang Renata kenal cukup baik untuk mengetahui bahwa itu tidak berarti apa-apa yang konkret. Dia mengatakan bahwa nilai itu sedang diajukan untuk koreksi kedua sebelum dipublikasikan, bahwa Renata harus menunggu sebelum memasukkan apapun ke dalam sistem. Renata bertanya berapa lama. Silvana berkata, sebanyak yang diperlukan. Kembali ke meja, Renata berdiri diam untuk waktu yang lama. Dalam 12 tahun, dia telah melihat banyak hal. Di institusi itu, dia telah melihat siswa yang tidak lulus karena 1/10 nilai dalam ujian yang dia yakin telah dikoreksi dengan tekanan. Dia telah melihat proses seleksi internal yang memiliki nama. Sebelum dimulai, dia tidak pernah menyimpan apapun, tidak pernah ikut campur. Kali ini dia membuka laci, mengeluarkan folder kosong, dan memasukkan salinan spreadsheet dengan nilai, Mateus, tanggal pencetakan, dan catatan percakapan dengan Silvana. Dia mengunci laci dengan kunci. Dia belum tahu apa yang akan dia lakukan dengan itu, tetapi dia menyimpannya. Di sisi lain kota, Mateus sedang dalam perjalanan dengan bus ke laboratorium baru. Ketika ponselnya bergetar dengan notifikasi dari sistem akademik, dia membukanya. Nilai ujian terpadu tidak tersedia, muncul status. Dalam analisis, dia menutup aplikasi, mengira itu adalah kelambatan sistem yang akan normal kembali. Besok keesokan harinya, hal yang sama dalam analisis. Pada minggu pertama, dia pergi sekali ke sekretariat petugas, mengatakan bahwa beberapa hasil sedang dalam peninjauan dan bahwa dia harus menunggu publikasi di sistem nada netral melihat layar komputer normal. Pada minggu kedua, dia pergi lagi, jawaban yang sama, petugas yang sama, nada yang sama. Pada kali ketiga, sesuatu berubah. Petugas memberikan jawaban yang sama, tunggu. Tetapi kali ini, dia mengalihkan pandangannya sebelum menyelesaikan kalimatnya, pengalihan yang kecil, cepat. Jenis hal yang sebagian besar orang tidak perhatikan. Mateus memperhatikan dia keluar dari sekretariat perlahan, pergi ke koridor di luar, berhenti di dekat jendela, dan melihat ke halaman di bawah. Pengalihan pandangan itu bukan birokrasi, itu adalah ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan berarti bahwa orang di sisi lain tahu sesuatu yang tidak dia katakan. Dia menghabiskan sisa hari itu dalam diam, lebih tertutup dari biasanya. Di kelas sore, Clara menyadarinya. Dia selalu menyadarinya, tetapi tidak bertanya apa-apa di depan orang lain. Hanya di akhir, ketika kelas bubar, dia pergi ke mejanya dan berkata dengan suara rendah, "Ada apa, Mateus?" Menceritakan nilai dalam analisis. 3 kali pergi ke sekretariat. Pandangan yang dialihkan Clara terdiam untuk waktu yang terasa lebih lama dari yang sebenarnya. Lalu dia berkata, "Teruslah pergi, teruslah meminta jawaban resmi. Jangan menerima tunggu tanpa batas waktu jeda, dan jangan lakukan lebih dari itu." Untuk saat ini, dia bertanya, mengapa dia berkata, "Karena jika itu yang kupikirkan, kamu akan membutuhkan bukti." Bukan reaksi Mateus pulang malam itu. Dengan kata-kata itu di kepalanya malam itu, untuk kedua kalinya sejak dia tiba di Jakarta, pikiran diam-diam untuk menyerah datang, bukan secara dramatis, bukan dengan tangisan, atau dengan kemarahan. Itu adalah kelelahan yang sederhana dan berat dari seseorang yang telah menahan banyak hal, dan mulai merasakan beban yang terkumpul. Dia melihat catatan di dinding, foto Pak Budi dan Bu Indah. Dia berbaring, tidur. Di pagi hari dia bangun pukul 5.30, seperti biasa. Yang tidak diketahui Mateus adalah bahwa saat dia tidur di dalam kantor Direktur Augusto Faria, prosesnya menjadi lebih rumit. Silvana telah menghubungi profesor yang bertanggung jawab atas koreksi dan meminta analisis formal kedua. Profesor itu, tanpa memahami alasannya, mengulangi koreksi dengan perhatian ganda. Nilainya naik menjadi 99.
Silvana membuang laporan kedua, mencatat kasus. Itu, secara internal, sebagai ketidakberesan dalam proses identifikasi, sebuah klasifikasi yang dia ciptakan sendiri, yang tidak ada dalam peraturan apapun, dan yang berfungsi untuk satu tujuan menahan publikasi tanpa batas waktu, tanpa perlu membenarkan. Kepada siapapun, itu adalah manuver yang bersih, dingin, dan sangat terhitung. Jenis hal yang hanya berhasil ketika tidak ada yang memperhatikan. Tapi Renata memperhatikan. Pada minggu yang sama itu, dia menambahkan ke folder di laci salinan laporan koreksi kedua dan catatan dengan tanggal ketika Silvana telah membuang hasilnya. Dia belum tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi folder itu semakin tebal. Dan di koridor kampus, pada suatu hari yang cerah di bulan Oktober, seorang mahasiswa bernama Felipe sedang mendengarkan percakapan yang bukan untuknya dan akan membuat pilihan yang akan mengubah segalanya. Dia bukan tipe orang yang ikut campur di mana dia tidak dipanggil. Tetapi ada hal-hal yang ketika Anda melihatnya, Anda tidak bisa lagi berpura-pura tidak melihatnya. Felipe Drummond berusia 20 tahun. Ayahnya seorang pengusaha, ibunya seorang pengacara. Apartemennya sendiri berjarak 6 blok dari kampus. Dia adalah tipe rekan yang diamati Mateus dari jauh, tanpa dendam. Dia lahir dengan semua yang Mateus harus bangun. Dan itu adalah fakta, bukan tuduhan, yang membedakan Felipe. Dari kebanyakan orang yang memiliki asal yang sama sederhana, dia memperhatikan orang, tidak secara terhitung. Tidak karena kepentingan, dia memperhatikan. Karena itu adalah caranya berada di dunia. Dia tahu nama-nama staf kebersihan, menyapa satpam dengan nama, memperhatikan ketika seseorang berbeda sebelum orang itu mengatakan, apapun itu tulus. Dan tulus itu cukup langka untuk diperhatikan. Dia dan Mateus bukan teman dekat. Mereka bertukar pikiran setelah kelas. Kadang-kadang mereka berbagi meja di perpustakaan ketika tidak ada tempat hubungan yang tenang tanpa beban. Pada suatu Jumat malam Felipe mendengar apa yang seharusnya tidak dia dengar. Dia berada di rumah seorang rekan, putra salah satu anggota Dewan Universitas Augusto Faria, dalam salah satu pertemuan informal yang tidak memiliki agenda, tetapi di mana informasi terpenting institusi beredar di antara satu kalimat dan kalimat lainnya. Seseorang mengomentari ujian terpadu. Seseorang menyebutkan bahwa ada nilai yang ditahan di kantor direktur karena proses internal. Tawa komentar lain yang tidak dimengerti Felipe dengan baik, tetapi tawa. Dia tidak tertawa, dia tetap mendengarkan. Kemudian, ketika percakapan telah beralih ke topik lain, dia menarik putra anggota dewan itu ke samping dan bertanya langsung, apa yang terjadi? Dengan nilai itu, pemuda itu ragu-ragu, melihat ke sekeliling, mengatakan bahwa itu adalah masalah internal yang sedang ditangani direktur. Felipe bertanya, nama siswa itu, pemuda itu mengatakan, Mateus Felipe pergi. Lebih awal dari yang direncanakan Senin berikutnya, dia tiba di kampus lebih awal dari biasanya. Dia berdiri di pintu masuk koridor lantai 2, di mana dia tahu Mateus selalu lewat sebelum kelas pertama. Ketika dia melihat tas punggung, tua, dan langkah kaki yang mantap menuruni tangga, dia menghampirinya tanpa basa-basi. Mateus, aku perlu bicara denganmu. Mereka pergi ke sudut koridor di mana tidak banyak orang. Felipe menceritakan semua yang dia dengar, tanpa memperindah, tanpa drama, langsung, nilai yang ditahan, direktur yang terlibat, proses internal yang tidak ada dalam peraturan. Apapun Mateus mendengarkan, tanpa menyela. Wajahnya tidak banyak berubah. Sedikit ketegangan di rahangnya, matanya menjadi lebih tenang. Dari biasanya, ketika Felipe selesai, ada keheningan. Selama beberapa detik, Felipe bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Mateus berkata, apa yang perlu dilakukan? Itu bukan marah, itu adalah keputusan. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya, dan Felipe merasakannya. Dalam suaranya sore itu, Mateus pergi ke kantor Clara. Setelah pelajaran terakhir, dia menceritakan apa yang ditemukan. Felipe Clara melihatnya duduk, siku di meja,
jari-jari terjalin di depan wajahnya. Ketika dia selesai, dia terdiam sejenak. Yang tidak Mateus coba isi, lalu dia berkata, "Saya punya dokumen." Mateus mengangkat pandangannya. Clara menjelaskan, sepanjang semester, dia telah menyimpan beberapa catatan tentang penampilannya di kelas, partisipasi, penalaran klinis, evaluasi informal. Itu bukan bukti langsung, penekanan nilai, tetapi itu adalah bukti pola akademiknya. Dokumentasi yang menunjukkan dengan tanggal dan detail bahwa nilai 98 itu tidak muncul dari mana, tidak cukup sendirian, katanya, tetapi dikombinasikan dengan hal lain. Mungkin bisa Mateus bertanya hal lain. Apa? Clara menatapnya sejenak. Kamu perlu berbicara dengan seseorang di koordinasi catatan. Seseorang yang memiliki akses ke riwayat proses. Dia mengerti, tanpa dia perlu menyebutkan namanya. Renata sendirian di kantor koordinasi. Ketika Mateus muncul di pintu pagi berikutnya, dia langsung mengenalinya. Dia telah melihat namanya di spreadsheet, cukup sering untuk mengingat wajahnya. Dia meminta izin, masuk, menutup pintu. Dengan hati-hati, dia mengatakan bahwa dia tahu nilainya sedang ditahan, bahwa dia tahu dia telah terlibat dalam proses itu sejak awal, bahwa dia tidak berada di sana untuk menuduhnya, apapun dia ada di sana, karena dia perlu memahami apa yang telah terjadi. Dan karena dia berpikir bahwa dia tahu lebih banyak daripada yang dia katakan. Renata menatapnya lama. Lalu dia membuka laci, mengeluarkan folder, dan meletakkannya di atas meja spreadsheet dengan nilai, tanggal, percakapan dengan Silvana, laporan koreksi kedua dengan 99, catatan kapan laporan itu dibuang, klasifikasi yang dibuat-buat, ketidakberesan dalam proses, identifikasi nomor induk, dengan bukti bahwa kategori itu tidak ada dalam peraturan institusi manapun, dalam versi manual akademik manapun selama 10 tahun terakhir. Saya tidak tahu harus berbuat apa dengan ini, katanya, tetapi saya tahu suatu hari nanti saya akan membutuhkannya. Mateus melihat lembaran-lembaran itu tanpa menyentuhnya, lalu menatapnya. Apakah Anda bersedia menandatangani ini? Renata terdiam sejenak, yang terasa lebih berat daripada keheningan apapun yang pernah dihadapi Mateus. Dia memikirkan 12 tahun di ruangan itu. Dia memikirkan kisah-kisah lain yang telah dia biarkan berlalu. Dia memikirkan pengalihan pandangan yang dia berikan kepada anak laki-laki itu di sekretariat ketika dia datang, bertanya untuk ketiga kalinya, dan rasa malu yang halus yang dia rasakan setelahnya. Ya, katanya, saya akan menandatangani. Selama 3 hari berikutnya, potongan-potongan itu menyatu dalam diam. Mateus, Clara, dan Renata bertemu sekali di ruang rapat kecil yang dipesan Clara tanpa agenda di sistem. Mereka mengatur dokumen-dokumen secara kronologis, mengidentifikasi setiap ketidakberesan dengan dukungan peraturan, memetakan kepada siapa setiap bagian pengaduan harus disampaikan. Felipe muncul pada hari kedua dengan pernyataan tertulis tentang apa yang dia dengar di rapat informal. Itu bukan bukti langsung, tetapi itu adalah satu batu bata lagi di dinding dia. Menyerahkannya tanpa meminta imbalan apapun, tanpa berpidato, dia hanya meletakkan kertas itu di atas meja dan berkata, "Jika Anda butuh sesuatu lagi, katakan saja." Pengaduan itu diajukan secara resmi kepada Dewan Universitas, dengan salinan untuk Dewan Kedokteran Wilayah yang memiliki yurisdiksi atas integritas proses evaluasi di program studi bidang tersebut. Pengajuan dilakukan di kantor notaris dengan pendaftaran tanggal dan waktu. Setiap dokumen diberi nomor dan diautentikasi. Silvana baru tahu ketika dia menerima pemberitahuan resmi audit eksternal yang telah dimulai Mateus sedang di bus ketika Clara mengirim pesan mengatakan bahwa proses itu telah diterima. Dia membacanya, memasukkan ponselnya ke saku, dan melihat keluar jendela selama beberapa menit. Tidak ada euforia, ada sesuatu yang lebih mirip kelegaan bercampur dengan ketegangan baru. Karena dia tahu bahwa proses itu telah dimulai, tetapi belum berakhir. Bagian tersulit masih tersisa. Duduk di ruangan yang sama dengan Silvana, dan membiarkan dokumen-dokumen itu berbicara, dan Silvana, yang telah
menghabiskan seluruh hidupnya mengendalikan setiap detail institusi itu, akan menemukan bahwa satu-satunya detail yang terlewat adalah laci yang tidak pernah dia pikirkan untuk diperiksa. Pemberitahuan audit eksternal tiba untuk Silvana pada Selasa pagi dalam amplop tertutup, diserahkan langsung oleh Sekretaris Dewan Universitas. Dia membacanya sambil berdiri di kantornya sendirian. Dia membacanya 2 kali, melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam laci mejanya, menutupnya, duduk selama beberapa menit dengan tangan di atas meja, jari-jari terjalin, tatapan terpaku pada titik tertentu di dinding. Kemudian dia mengangkat telepon dan menelepon pengacaranya. Dalam beberapa hari berikutnya, Augusto Faria terus beroperasi. Seperti biasa kelas, koridor ramai, tempat parkir dengan mobil-mobil impor di tempat biasa. Tidak ada yang tahu apa-apa selain lingkaran kecil Silvana terus muncul di koridor dengan jasnya yang rapi dan tatapan yang mengklasifikasikan. Sebelum menyapa, hanya mereka yang sangat memperhatikan yang akan menyadari bahwa dia sedikit lebih lambat dalam setiap gerakannya, sedikit lebih terkendali dari biasanya. Jenis kekakuan yang muncul ketika seseorang menahan banyak hal di dalam sidang dijadwalkan pada hari Kamis, 3 minggu setelah pemberitahuan. Lokasinya, auditorium utama kampus, biasanya disediakan untuk wisuda dan acara institusional. Pemilihan ruang itu tidak disengaja. Dewan ingin struktur formal, meja panjang, catatan dalam risalah, kehadiran pihak-pihak yang terlibat. Mateus mengetahui tanggalnya dari Clara, yang menerima panggilan sebagai saksi. Dia terdiam ketika dia mengatakannya. Lalu dia bertanya, apa yang perlu dia bawa? Clara berkata, kamu tidak perlu membawa apa-apa. Dokumen-dokumen sudah diajukan. Kamu hanya perlu berada di sana. Dia mengatakan, dia akan berada di sana minggu itu. Rutinitasnya terus sama. Bus, kelas, laboratorium, belajar. Mateus tidak berkomentar apapun kepada teman-temannya. Felipe tahu, tetapi tidak bertanya. Dia hanya berpapasan dengannya di koridor dan memberi anggukan. Yang cukup Bu Indah menelepon pada Rabu malam, tanpa alasan khusus, hanya untuk mendengar suaranya, seperti yang kadang-kadang dia lakukan. Dia menjawab, berbicara selama 15 menit tentang hal-hal yang tidak penting, mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan akan menelepon akhir pekan. Dia menutup telepon, menatap langit-langit selama 1 menit, lalu membuka buku catatannya dan belajar. Pada pagi sidang, Mateus tiba di auditorium 20 menit lebih awal. Ruangan sudah sebagian disiapkan, meja panjang di tengah, kursi di setiap sisi, 3 anggota dewan di kepala meja dengan folder di depan mereka, sebuah kamera di sudut untuk merekam. Seorang sekretaris menyiapkan sistem risalah. Clara tiba tidak lama setelah itu, dengan folder hitam dan jas laboratorium yang sama seperti biasa. Dia duduk di sebelah Mateus tanpa banyak bicara. Dia hanya meletakkan tangannya sebentar di lengan bawahnya sebelum membuka folder, gerakan cepat, diskret, yang mengatakan, saya di sini. Renata tiba dengan dokumen asli yang diatur secara kronologis. Setiap halaman diberi nomor, setiap lampiran diidentifikasi. Dia pucat tetapi tegas. Dia duduk di sisi lain Mateus dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang perlu dikatakan. Silvana masuk terakhir, 3 menit sebelum waktu yang ditentukan. Pengacaranya di sampingnya, folder di tangan, jas abu-abu, gelap. Dia melintasi auditorium dengan langkah yang sama seperti biasa, tidak terburu-buru, tidak ragu-ragu. Dia duduk di sisi berlawanan meja tanpa melihat Mateus. Sesi dimulai tepat waktu. Ketua Dewan membuka dengan pembacaan formal pengaduan yang diajukan ketidakberesan dalam proses publikasi hasil akademik, manipulasi, laporan koreksi, pembuatan klasifikasi internal tanpa dukungan peraturan. Itu adalah poin yang dibacakan keras-keras, perlahan, tanpa interpretasi, hanya fakta-fakta dalam urutan kejadiannya. Ruangan menjadi sunyi selama pembacaan. Jenis keheningan yang bukan ketiadaan suara, melainkan kehadiran beban. Pengacara Silvana meminta kata segera. Setelah itu, dengan membersihkan tenggorokan, persiapan yang baik, suara yang percaya diri, dia berargumen bahwa proses itu adalah tinjauan rutin
yang didokumentasikan dengan buruk bahwa tidak ada niat untuk menekan hasil apapun, bahwa direktur telah bertindak sesuai dengan kewenangan jabatannya dalam meminta analisis. Kedua, itu adalah argumen yang dibangun secara teknis, mengubah keputusan yang disengaja menjadi kesalahan. Administratif Dewan mendengarkan tanpa menyela. Kemudian datang presentasi, dokumen Renata spreadsheet dengan nilai asli, tanggal percakapan dengan Silvana, laporan kedua dengan 99, tanggal laporan itu dibuang, klasifikasi yang dibuat-buat, ketidakberesan dalam proses identifikasi nomor induk, dengan bukti bahwa kategori itu tidak ada dalam peraturan institusi manapun, dalam versi manual akademik manapun. Selama 10 tahun terakhir, pengacara mencoba campur tangan 2 kali. Ketua meminta dia untuk menunggu. Setiap dokumen dibacakan keras-keras. Setiap tanggal dicocokkan dengan catatan sistem, garis. Waktu terbentuk sendiri, tanpa perlu interpretasi, sebuah keputusan yang dibuat. Saat Silvana membaca nama di spreadsheet, dilaksanakan secara bertahap selama berminggu-minggu, didokumentasikan secara tidak sengaja oleh seseorang yang tidak pernah dia bayangkan akan memperhatikan. Selama pembacaan dokumen ketiga, Mateus menyadari perubahannya. Silvana menyilangkan tangan, menatap meja, ekspresi tertutup, kontrol yang sama seperti biasa. Tetapi ketika ketua membaca, tanggal laporan kedua dibuang dan mencocokkannya dengan catatan internal yang disimpan Renata, dia melihat ke pengacaranya. Dia tidak membalas tatapan itu. Itu 1 detik, kurang dari 1 detik. Tetapi, di ruangan yang sunyi, dengan semua orang tidak bergerak, itu adalah jenis hal yang tidak luput dari perhatian. Postur Silvana tidak runtuh. Dia terlalu disiplin untuk itu. Tetapi, sesuatu tertutup di wajahnya, kontraksi minimal di otot rahangnya, dan siapapun yang melihat tahu bahwa dia tahu bahwa itu sudah berakhir. Pengacara mencoba sekali lagi untuk mengubah segalanya menjadi kegagalan prosedural. Dewan meminta dia untuk menunjukkan peraturan mana yang diikuti dalam pembuatan klasifikasi internal. Dia membuka folder, membolak-balik lagi. Tidak ada apa-apa deliberasi. Berlangsung 40 menit. 3 anggota dewan pergi ke ruangan. Samping risalah mencatat keheningan di auditorium selama waktu itu, dan itu adalah keheningan yang nyata. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang banyak bergerak. Keheningan di ruang besar yang biasanya digunakan untuk perayaan. Ketika ketua kembali, dia membacakan hasilnya dengan suara yang lambat dan langsung. Penekanan nilai dikonfirmasi. Manipulasi laporan didokumentasikan. Silvana Vasconcelos diberhentikan dari jabatannya. Berlaku segera. Rekomendasi. Pemecatan permanen dan pengajuan formal atas pemalsuan identitas dalam dokumen. Akademik nilai Mateus akan dipulihkan dan dipublikasikan keesokan paginya. Silvana berdiri, mengambil foldernya, dan keluar dari auditorium tanpa melihat siapapun, tanpa berhenti, tanpa berbicara, tanpa adegan-adegan yang kadang terjadi pada saat-saat seperti itu. Dunia yang dia bangun selama beberapa dekade berakhir dalam laporan 4 halaman, ditandatangani oleh dewan yang dia sendiri bantu dirikan. Di sisi lain meja, Mateus duduk sejenak setelah semua orang mulai bangkit. Clara mengatakan sesuatu dengan suara rendah yang tidak dia proses. Dengan benar, Renata menyimpan dokumen-dokumennya di folder dengan tangan yang sedikit gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam, bangkit, mengambil tas. Punggungnya nilai, itu akan muncul di sistem keesokan paginya. Tetapi apa yang akan terjadi ketika dia melihat namanya sendiri di layar? Itu tidak ada yang bisa mempersiapkannya. Itu adalah hari Kamis. Mateus bangun pukul 5.30. Seperti biasa, dia tidak tidur nyenyak, bukan karena kecemasan, melainkan karena kelegaan aneh yang muncul ketika sesuatu yang telah Anda tahan terlalu lama akhirnya berhenti membebani. Tubuh belum tahu bagaimana beristirahat tanpa beban. Ia tetap terjaga, mencari sesuatu untuk dibawa. Dia bangkit, membuat kopi yang ada di kos, mengenakan tas punggungnya, dan pergi. Di halte bus, dia membuka aplikasi kampus secara naluriah, tanpa berpikir sistem memuat baris ujian.
terpadu ada di sana. Dan di mana sebelumnya tertulis dalam analisis, sekarang muncul angka 98, dan di bawahnya, di baris yang lebih kecil, nilai tertinggi. Sepanjang sejarah ujian terpadu, Mateus berdiri diam dengan ponsel di tangan. Bus penuh, seseorang bersandar di bahunya, suara kota di luar. Dia membaca lagi, dia membaca namanya sendiri, dia membaca angka itu. Dia tetap seperti itu untuk waktu yang tidak pasti. Lalu dia sedikit menoleh ke jendela. Tidak ada air mata. Itu bukan perasaan itu adalah hal lain. Wajah seseorang yang telah membawa sesuatu yang sangat berat untuk waktu yang lama dan baru saja meletakkannya di tanah. Tidak ada euforia. Dalam hal itu, ada keheningan, ada tubuh yang menemukan bahwa ia bisa bernapas secara berbeda. Bus bergerak, kota berlalu di jendela. Mateus tetap diam sampai halte kampus. Ketika dia sampai di koridor lantai 2, ada sesuatu yang berbeda. 3 rekan yang biasanya jarang berpapasan dengannya, datang ke arahnya, hampir bersamaan. Salah satunya, Juliana, yang duduk 2 baris. Di depannya di kelas fisiologi, berhenti di depannya, dan berkata, Mateus, aku. Melihat nilainya, semua orang melihatnya jeda 98. Nilai tertinggi dalam sejarah. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk, seolah mengakui sesuatu yang seharusnya sudah diakui sebelumnya. Rekan lain lewat dan berkata, tanpa berhenti, itu berat. Kawan nilai yang luar biasa. Felipe bersandar di dinding di ujung koridor. Ketika Mateus lewat, dia sedikit mengangkat dagunya. Itu saja sudah cukup. Koridor tidak berhenti, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pidato. Tetapi ada sesuatu yang beredar di ruang itu yang belum pernah beredar sebelumnya. Pengakuan yang sunyi, kolektif, jenis yang tidak memerlukan upacara untuk menjadi nyata. Koridor yang sama, di mana beberapa bulan yang lalu 12 orang terdiam. Sementara Silvana bertanya, apakah dia adalah tukang bersih-bersih? Sekarang ada orang-orang yang tahu namanya, dan apa arti nama itu. Mateus melintasi koridor, pergi ke kelas, duduk di kursi yang sama malam itu. Setelah bekerja, dia menelepon Salatiga. Pak Budi menjawab pada deringan kedua, seperti biasa ketika putranya menelepon. Mateus duduk di tepi tempat tidur di kamar kos. Kedua teman sekamarnya pergi. Kamar itu sunyi dan dia mulai berbicara. Dia menceritakan semuanya. Pertemuan dengan Silvana di minggu keempat, di mana dia menyarankan agar dia mencari kampus yang lebih sesuai dengan profilnya. Laboratorium yang tutup sehari sebelum ujian. Pekerjaan yang hilang, rekening kosong. Malam dalam kegelapan, memikirkan untuk kembali, ujian yang dilakukan. Tanpa sarapan, nilai yang hilang dari sistem, 3 kali pergi ke sekretariat, laci Renata, Felipe di koridor, sidang. Hasilnya, dia menceritakan dalam urutan. Kejadiannya, tanpa melewatkan apapun, tanpa mengurangi apapun. Di ujung telepon, Pak Budi terdiam lama. Mateus mengenal keheningan ayahnya. Ada jenis-jenis yang berbeda. Dan ini bukan keheningan orang yang sedang memproses informasi. Itu adalah keheningan orang yang sedang merasakan sesuatu yang terlalu besar untuk diungkapkan dengan kata-kata dengan cepat. Kemudian, Pak Budi berkata, dengan suara yang sedikit berbeda dari biasanya, Aku memikirkan semua yang kamu tahan sendiri. Suaranya sedikit bergetar di akhir, hanya sedikit. Cukup. Mateus tidak mengatakan apa-apa sejenak. Lalu dia berkata, aku tahu kalian sudah memberikan segalanya. Aku tidak akan menelepon dengan masalah. Aku akan menelepon dengan hasil. Pak Budi terdiam lagi, lalu berkata, kamu bisa meneleponku sendiri. Nak, yang tidak diketahui keduanya adalah bahwa Bu Indah berada di ruang tamu, mendengarkan sejak awal. Dia telah menghentikan pelajaran lesnya ketika telepon berdering. Dia selalu melakukannya setiap kali Mateus menelepon, karena setiap panggilan penting, dan dia tidak akan membiarkan salah satu dari mereka terlewat. Dia duduk di kursi ruang tamu, sementara Pak Budi berbicara, mendengarkan apa yang bisa dia dengar, mengisi sisanya dengan apa yang dia ketahui tentang putranya. Ketika Pak Budi menutup telepon, dia tidak bertanya apa-apa.
Dia tidak perlu dia melihat wajah suaminya, pria yang tidak mudah menangis, yang telah menekan tombol transfer setiap minggu selama berbulan-bulan dengan napas dalam sebelum mengkonfirmasi, dan dia mengerti semua yang perlu dia pahami. Dia bangkit dari kursi, menghampirinya, dan meletakkan tangannya di bahunya. Mereka tetap seperti itu, untuk sementara waktu di ruang tamu Salatiga, sementara malam tiba di luar, dan jangkrik membuat suara yang sama. Di halaman, tidak ada pidato, tidak ada adegan. Hanya itu, dua orang tua di ruang tamu, dengan tangan satu di bahu yang lain, mengetahui bahwa putra mereka baik-baik saja. Dalam beberapa hari berikutnya, segalanya beres dengan kerahasiaan orang yang menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan tanpa perlu. Panggung, Renata dipromosikan menjadi koordinator umum catatan akademik, posisi yang seharusnya menjadi miliknya bertahun-tahun sebelumnya, dan sekarang disertai dengan otonomi nyata untuk meninjau proses yang belum disentuh siapapun dalam waktu yang lama. Pada minggu pertama menjabat, dia membuka spreadsheet kosong dan mulai membuat daftar kasus-kasus sebelumnya yang telah melewati mejanya. Dengan perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah, daftar itu menjadi lebih panjang dari yang dia duga. Clara menerima kursi di komite etik yang baru dibentuk di kampus. Dia menerimanya tanpa basa-basi. Dia menghadiri rapat pertama dengan jas laboratorium dan pena. Di saku dan di agenda pertama dia sudah memiliki 3 proposal konkret yang ditulis tangan di buku catatannya tipe. Orang yang tidak menunggu jabatan untuk mulai bekerja, Felipe terus menjadi dirinya sendiri, yang dalam hal ini sudah cukup. Dia berpapasan dengan Mateus di koridor, memberi anggukan yang sama. Kadang-kadang mereka berhenti untuk minum kopi saat istirahat. Persahabatan tidak membutuhkan momen khidmat untuk terjalin. Itu ada di sana. Augusto Faria mengeluarkan pernyataan publik tentang pengakuan institusional dan mengumumkan revisi proses evaluasi selama 5 tahun. Terakhir, revisi dimulai oleh koordinasi Renata, dan laci yang dia buka untuk menyimpan dokumen Mateus mengungkapkan seiring waktu bahwa ada cerita-cerita lain di dalamnya, kisah-kisah yang lebih lama, nama-nama yang tidak dicari siapa pun karena tidak ada yang punya alasan untuk mencari Mateus menyelesaikan semester dengan nilai rata-rata tertinggi di kelas. Dia terus naik bus, terus membawa kotak bekalnya. Kamar kos di Depok terus menjadi kamar yang sama, dengan catatan yang tertempel di dinding dan foto Pak Budi dan Bu Indah yang tertempel di dekat jendela. Perbedaannya kecil dan tidak terlihat bagi mereka yang tidak tahu cara melihat. Sebelumnya, ketika dia masuk ke koridor Augusto Faria, ada jeda sejenak, minimal, hampir tidak terlihat, tetapi itu ada di sana. Jeda seseorang yang tahu bahwa dia berhak berada di suatu tempat, tetapi masih mengharapkan seseorang untuk membantah. Jeda itu telah hilang. Sekarang dia hanya masuk tas punggung di punggung, langkah kaki yang mantap, melihat ke depan seperti yang seharusnya selalu terjadi. Seperti seseorang yang selalu tahu bahwa dia berhak berada di sana, dan akhirnya membiarkan dunia tahu juga tidak. Ada perubahan dramatis dalam hal itu. Tidak ada pidato, itu hanya seorang anak, laki-laki dari Salatiga, yang melintasi koridor di sebuah fakultas kedokteran di pagi hari, dengan kotak bekal sederhana yang dia siapkan sendiri, seperti yang diajarkan ibunya, dan menjadi persis seperti dirinya selalu. Ada orang yang lahir dengan segalanya dan tetap tidak berhasil, dan ada orang yang memulai dengan sedikit dan memutuskan untuk tidak berhenti. Pada akhirnya, ini bukan tentang dari mana Anda berasal, ini tentang apa yang Anda lakukan ketika tidak ada yang percaya pada Anda. Jika cerita ini benar-benar menyentuh Anda, berikan suka dan komentar di bawah. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa atau mengenal seseorang yang pernah mengalaminya?